Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola Channel bro MC semuanya. How is everything going? Salam sehat untuk semuanya buat kalian para penggila bola, khususnya Milanisti di seluruh penjuru dunia. Tetap semangat dalam mendukung tim pujaan kita AC Milan ya. Oh ya, di video ini Rosa Bola akan sedikit berbeda guys. Jika di video-video sebelumnya aku banyak menayangkan profil para pemain AC Milan dan para legendanya, maka di video ini aku akan menayangkan tempat di mana para legenda dan juga calon bintang masa depan Milan menghabiskan sebagian besar waktunya. Di tempat inilah para pemain AC Milan berlatih dan berlatih untuk selalu berjuang demi kejayaan Milan. Tanpa adanya tempat ini, tak akan ada cerita kejayaan Milan seperti yang kita tahu. Di balik cerita tentang tawa dan haru kemenangan, di tempat inilah terjadi sebuah kisah tentang dedikasi, determinasi, dan semangat untuk belajar, serta berlatih 24 hours and 7 days in a week, guys. Nah, dengan peran super pentingnya ini, maka aku pun tertarik untuk mengangkat profil the one and only Milanello. Apalagi aku lihat belum banyak video yang mengulas tentang Milanello. Pusat latihan ini telah menjadi kawah candra di muka yang menempa dan menggembleng dengan keras para calon bintang masa depan skuadra Il Rossoneri. Mungkin tidak banyak yang tahu pemain-pemain mega bintang di masanya menghabiskan sebagian besar waktunya di Milanello. Kita bisa melihat bagaimana Arrigo Sacchi memberikan instruksi kepada Ruud Gullit dan bagaimana Ruud Gullit dan Van Basten sering berdiskusi tentang siasat dan strategi penyerangan AC Milan. Ingat ya guys, di masa ini AC Milan menjadi raja Serie A dan juara Liga Champions 2 kali berturut-turut. Kita pun tentu masih ingat generasi Kakak dan Inzaghi hingga generasi Robinho dan Ronaldinho menghabiskan sebagian besar hidupnya di Milanello. Bahkan saking berkesannya, para legenda Milan ini pun kerap terlihat kembali ke Milanello untuk bernostalgia sekaligus mengenang kejayaan mereka di masa lalu. Mau tahu profil lengkap Milanello? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Milanello berdiri pada tahun 1964 atas inisiatif Andrea Rizzoli. Dari tahun 1954 hingga 1963, Rizzoli menjadi pemilik dan presiden AC Milan. Pada saat itu, Milan mampu menjadi Scudetto 4 kali dan 1 kali juara Piala Champion. Nah, sepertinya momen Milan pertama kali menjadi kampiun Eropa ini membuat Rizzoli begitu antusias untuk mendirikan sebuah pusat latihan terintegrasi yang kita kenal dengan nama Milanello. Bisa dikatakan, Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni, dan Gianni Rivera menjadi angkatan pertama yang pertama kali menggunakan Milanello sebagai markas latihan. Berdirinya Milanello juga menjadi momen bersejarah dengan menjadi fasilitas olahraga pertama yang didedikasikan sepenuhnya untuk sebuah klub sepak bola. Selama beberapa dekade, Milanello menjadi tren dan selalu dianggap sebagai contoh yang bagus baik dari segi arsitektur maupun logistik. Milanello mengalami renovasi ulang pada masa kepemimpinan Silvio Berlusconi. Milanello kini adalah pusat olahraga paling prestisius dan inovatif di Eropa. Seringkali tempat ini menjadi tujuan bagi para pelatih bola dari seluruh dunia yang ingin mendapatkan pengalaman profesional dengan menghadiri sesi latihan AC Milan. Bagi sepak bola Italia, Milanello selalu menjadi yang terdepan dalam hal fasilitas pelatihan dan telah digunakan dalam beberapa kesempatan oleh Federasi Sepak Bola Italia menjelang turnamen internasional penting seperti Piala Eropa tahun 1988, 1996, dan tahun 2000.
Milanello berlokasi di sebuah bukit 300 meter di atas permukaan laut, dengan jarak hanya 50 km dari kota Milan dan dekat kota Varese. Walau dapat dengan mudah diakses, sayangnya belum terdapat transportasi publik menuju area ini. Jadi kalian kalau berkunjung ke Milanello sepertinya harus menyewa kendaraan ya. Mungkin manajemen Milan ingin menjaga privasi para pemain dan publik tidak terlalu sering mengunjungi Milanello. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kalau penggemar atau pendukung Milan terlalu sering mengunjungi Milanello. Mungkin bisa mengganggu fokus dan konsentrasi para pemain. Milanello bertempat di atas padang rumput seluas 160.000 meter persegi yang juga terdiri dari hutan cemara dan danau kecil. Milanello memiliki 6 lapangan rumput alami berukuran reguler, kemudian lapangan sintetis 35 meter x 30 dan lapangan sintetis tertutup lainnya 42 meter x 24. Terdapat pula lapangan rumput luar ruangan yang dikenal sebagai kandang karena lapangan bermainnya dikelilingi oleh tembok sepanjang 2,30 meter dengan ketinggian 2,50 meter. Di dalam kandang, permainan terus berlanjut tanpa henti dan bola selalu bergerak untuk meningkatkan kecepatan dan intensitas permainan. Mungkin strategi high pressing dan counter attack cepat ala Opa Pioli dimatangkan di kandang ini ya guys. Di hutan cemara ada jalur sepanjang 1.200 meter yang ditetapkan di berbagai lereng dan digunakan untuk menggembleng fisik para pemain dan untuk rehabilitasi pemain yang cedera. Milanello sendiri terdiri dari 2 bangunan utama. Bangunan pertama terdiri dari sebuah bangunan dengan 2 lantai dan basement, di mana terdapat perkantoran, ruang pemain, ruang utama, ruang TV, ruang biliar, bar, dapur, 2 ruang makan, 2 ruang pers, ruang pertemuan, dan pusat kesehatan. Di sebelah gedung utama terdapat sebuah wisma, di mana beberapa pemain muda yang berasal dari daerah lain di Italia atau dari luar negeri. Mereka bersekolah di pagi hari dan berlatih di sore hari. Ini kalau di Indonesia seperti di Klat Ragunan ya guys. Beberapa fasilitas tambahan mulai dibangun sejak di masa kepemimpinan Silvio Berlusconi. Terkait komunikasi, beberapa tahun yang lalu lebih dari 3.000 meter kabel dipasang untuk menghubungkan kamera TV Milan ke titik-titik strategis di sekitar fasilitas Milanello. Hal ini untuk mendukung saluran TV internal klub dalam menyiarkan semua yang terjadi di tempat latihan kepada para penggemar rossoneri. Hal ini yang memungkinkan kita bisa menyaksikan live streaming latihan para pemain di kanal YouTube AC Milan. Milanello juga memiliki ruang media dengan mixer audio dan sistem pencahayaan yang cocok untuk menyelenggarakan siaran langsung TV, konferensi pers, dan pertemuan media lainnya dengan sempurna. Terdapat bangunan baru yang didirikan dan menjadi ruang ganti atau dressing room pemain untuk tim pertama dan Milan Primavera. Yang terbaru adalah fasilitas pusat kebugaran alias gym yang telah mengalami beberapa kali renovasi dan pembaharuan alat. Bahkan, gym yang terdapat di Milanello dianggap sebagai salah satu yang terbesar dan terlengkap di dunia. Ruang latihan indoor diperluas 2 kalinya. Wow! Gym berteknologi tinggi dapat pula memberikan perkiraan latihan dan evaluasi jadwal latihan untuk masing-masing pemain. Renovasi peralatan gym di Milanello menyediakan mesin untuk melatih kekuatan otot dan jantung, mesin untuk pemulihan sendi, dan evaluasinya alias Ref 9000. Alat ini relatif penting ya guys, apalagi kita tahu beberapa kejadian meninggalnya pemain bola di lapangan tak lepas dari faktor jantung. Tim nasional Italia sering menunjuk Milanello sebagai lokasi untuk melatih para pemain dalam menghadapi turnamen seperti Piala Dunia atau Piala Eropa. Hal ini didukung oleh fasilitas akomodasi yang dimiliki di dalam Milanello. Terdapat sebuah kebiasaan unik di mana di setiap hari pertama latihan pramusim, para Milanisti datang dalam jumlah besar sebagai simbol dari dukungan Milanisti kepada AC Milan. Wow, begitu banyak cerita soal Milanello ini ya. Semoga salah satu dari kita punya kesempatan untuk mengunjungi Milanello langsung guys.
Bisa dikatakan tempat ini menjadi saksi bisu segala perjuangan AC Milan ya. Tak terhitung beberapa banyak pemain besar dan legenda Milan lahir di tempat ini, dan semoga semakin banyak lagi bintang-bintang besar lahir di Milanello ini. Demikian ulasan singkatku tentang Milanello ya brosis. Jika kalian punya info lain soal tempat ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabot81 dan dapatkan berita-berita AC Milan lainnya serta bocoran dari konten Rosa Bola selanjutnya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya hanya di channel bola kesayanganmu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.